Ya, assalamualaikum. Ini saya kedatangan tamu kehormatan ini ya, Bang Kiwil, Ustadz Kiwil. Alhamdulillah. Sudah bertransformasi ini sekarang, saya senang lihatnya. Bang Kiwil sekarang sudah jadi warga Kabupaten Bandung, sekaligus juga jadi pendakwah. Amin, Ya. amin. Sama Bapak mertua. Mertua. Oke. Orang bingung kali sini. Mertua yang mana lagi? Banyak mertuanya banyak. Oke, langsung kita makan dulu deh. Barakallah, ya. alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dinas saya. Ini kita lagi santai di gazebo, habis makan siang tadi. Kedatangan ini tamu kehormatan, Bang Kiwil. Tepuk tangan dong buat Bang Kiwil. Aduh. Ya, sekarang Bang Kiwil yang saya kenal ini sekarang sudah luar biasa dan saya akan sebut sebagai Ustadz Kiwil. Ya, kita udah makan, alhamdulillah tadi ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih ya. Sekarang ini Bang Kiwil aktivitasnya apa ini nih ya? Yang kita tahu kan sebagai penghibur, pelawak ya. Pokoknya kalau ada Bang Kiwil mah udah deh. Langsung pecah deh suasana ya. Panggung hancur aja udah. Nah, sekarang gimana deh Bang Kiwil? Saya juga baru tahu Bang Kiwil sekarang domisili di Kabupaten Bandung. Sekarang apa nih kegiatannya nih? Sibuk sih, sinetron masih. Oh gitu? Masih sinetron. Cuma Jadi kan bolak-balik Jakarta dong ya? ya bolak-balik Jakarta. Paling selingnya lebih banyak ke dakwahnya aja lah. Gitu. Kalau sinetron kan bisa pulang, bisa balik ke dakwah. Karena perjanjian juga dengan pihak PH kan harus bagi-bagi. Pokoknya kalau urusan dakwah saya nggak mau diganggu gitu. Jadi ngasih tahu mereka. Biasanya kalau dakwah itu Jumat Sabtu Minggu gitu. Oke. Jadi sampai dengan saat ini masih jadi seorang entertainer lah, penghibur ya. Ya. Selain juga sekarang menambah sebagai seorang pendakwah. Karena sebagai seorang pendakwah ya artinya kita juga bisa berinteraksi dengan masyarakat, menghibur juga, sekaligus dapat ilmu ya. Betul. Bang Kiwil ya. Lebih enak di mana nih? Kalau boleh milih. Kalau boleh milih sih memang dakwah sih. Lebih enak di dakwah. Karena apa ya? Lebih banyak negur diri sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang Kiwil juga kalau pengen sesuatu yang kayak ibaratnya kata pesan Kiai itu, Wil, kemanapun kamu pergi sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena satu ayat yang kita sampaikan tuh sampai saja ke orang lain itu jadi wasilah. Gitu. Jadi kalau ngomongin dosa udah nauzubillah deh. Dosa maksiat udah berarti ya mungkin dengan ngurangin itu ya seperti dakwah. Ya sampaikan aja yang sedikit kan insya Allah bisa nutupin. Minimal bisa nutupin itu gitu. Amin. Nah, di Kabupaten Bandung hadir dengan nanti program-programnya ya yang kaitannya dengan dakwah. Ini karena memang ada yang menarik di sini, ya, atau bagaimana gitu ya? Istri orang sini kan? Yang pasti yang menarik istri lah. Karena apa ya? Nggak. Dulu kan biasanya kan si Rohimah Betawi. Kalau mantan ya? Mantan tuh Betawi. Si Megi juga orang Serang kan? Yeah. Orang Banten, orang Solo, Serang Solo gitu loh. Nah, kalau ini dulu tuh hanya ini aja, apa namanya, kayak teman-teman sih, orang sudah mah, oh gitu ya, apalagi ngomongin jandanya, begitu. Pokoknya dah, inilah. Cuma tahu dari bercanda-bercandaan. Terus ngerasain sekarang. Nah, sekarang alhamdulillah. Bener dapet. Gimana sih ceritanya awal ketemuannya gimana Bang Kiwil? Apa ya? Nggak kepikiran sih, tapi pulang touring dari Dieng. Dari Dieng itu kan dalam rangka tur kemerdekaan. Jadi touring tahun? Dari Dieng. Tahun baru 2020 ya.
2021 awal. 2021 awal. 2000, Oktober ya. 2021 nikah. Pokoknya kalau gue ngitungin masalah pernikahan gue nggak hafal karena kebanyakan. Tapi kalau ngomong masalah ijab hafal deh saya udah. Apa? Sampai yang nikahin tuh kemarin dia yang nikahin kan nikahin yang nikahin ini. Cuma kan ada beberapa orang yang datang gini. Ini mah nggak usah diajarin udah hatam. Jadi pulang touring dari sana lewat Cijapati, dari Garut Cijapati itu enak banget tempatnya. Sampai di ini diajakin tuh ngopi. Ngopi ada tempat nih tempat ngopi yang enak di mana RR Cafe gitu udah. Ngopi lah. Belum ngelihat istri itu waktu itu. Masih anaknya. Awalnya kan dojokin sama anaknya. Wah, Kiwil nih, wah deketin tuh anaknya gini nih. Lihat deketin anaknya. Wah, ini mah jauh banget ini. Bukan maksudnya nggak seumuran lah dengan gitu. Udah, nggak balik lagi. Sebulan kemudian balik lagi, baru tuh emaknya keluar. Di situ, waduh, emaknya cakep banget. Gitu tuh. Awalnya gitu tuh. Biasalah muka-muka mesum deketan. Lihat tuh. Wah, cantik nih, udah ketin ngobrol ini lama, udah akhirnya saya pulang. Nggak begitu ini. Nah itu terakhir tuh yang suruh ngeliwat di rumah member, suruh balik lagi. Balik lagi. Udah dari situ habis balik ngobrol serius. Wah, boleh nih kalau serius nih. Pejantan tangguh dilawan. Udah nggak mau nih seriusin dah ini. Ya udah ngomong sama Abah deh. Abah ngelamar juga lagi di belakang, di dekat kandang ayam. Abah ngomong udah langsung, Bah saya pengen ngelamar anak Abah ini. Oh iya gimana tergantung ini. Oh, udah balik bungkus. Udah gimana caranya? Coba pakai perjanjian dulu. Tolong, saya kan lagi rame nih. Lagi rame gini. Saya mau punya istri. Karena ada perceraian ya, apa ribut. Lagi rame itu sama Maggie kan? Oh iya. Lagi sama begitu. Lagi rame begitu ini saya bilang, saya cuma satu nih, pengen punya istri yang benar-benar di rumah. Diem, kalem, nggak ribut dengan ini dah. Udah, gitu loh. Saya pengen itu deh, gitu loh. Nah, sama beliau tuh ngerti gitu. Akhirnya oh ya udah sepakat. Dan emang enak tuh. Nah kemarin kenapa di ini kan karena orang baru tahu infotainment gimana sih, media atau orang dunia asing. Iya betul. Ya resiko lah ya, ini punya suami orang ganteng kan kemana-mana mesti dipantau gitu. Iya betul. Kemana-mana dipantau ini sampai akhirnya kebongkar pernikahan saya ini makin rame tuh. Makin rame, heboh Jakarta rame, di sini rame. Iya, rame ya. Sampai di rumah ditongkrongin nih. Sampai saya punya uak tuh, saking keselnya buang balok, usirin infotainment. Oh, pakai bahasa Sunda. Enggak ngerti dah pakai. Pergi. Enggak ada. Fenty enggak ada. Yang dikejar kan istri kan. Di Rancaka Sumba ya banyak. Jadi kehebohan itu, terus kemudian dunia entertainment selebriti itu belum terbiasa. Iya. Dari istri. Betul. Ya. Akhirnya udah paham, udah agak reda nih sekarang udah enak. Minimal ngajarin dia. Iya. Entertainment kayak gini loh. Dunia karena ketidaksiapannya kan sempat juga kan mencuat agak. Iya. Akhirnya baru percaya ketika iya Pak. Perasaan mama ngomong begini kok yang tayang begini. Baru tahu. Kan dari dulu kan udah bilang katanya. Apa yang mereka kan ibaratnya media itu kan bagaimana cara menjual kemasan gitu, dipelintir kadang-kadang. Maksudnya ini jadi yang keluar lain gitu. Akhirnya timbullah yang sempat ribut itu juga kan. Sempat isu juga nggugat ini. Ya karena tadi kurang tahu dengan dunia entertain. Akhirnya balik lagi pulang sadarin ya, oh ya ternyata baru tahu gitu loh. Ya sekarang aman-aman aja. Ada malah media kita undang. Ayo balik ke sini. Media yang diundang. Bang Kiwil, wawancara, udah nggak usah banyak ngomong, saya tahu kok. Kalau saya lihat sekarang Bang Kiwil ini ya tetap ceria, tapi lebih tenang gitu kayaknya. Emang begitu. Apa memang istri ini juga membawa pengaruh nih buat Bang Kiwil nih. Jadi Betul. lebih apa namanya
mantap gitu ya dan lebih cocok mungkin. Apa jiwa ngemong ya. Kalau kan laki-laki dimanapun sebenarnya nggak butuh banyak lah, nggak butuh perempuan yang istimewa lah. Tapi ini minimal kalau gue pulang, kalau suami pulang, lu nggak usah ngomong apa-apa, cukup kopi sama ini air putih juga ini udah satu petanda boh. Oh iya, sehebat-hebatnya kita punya masalah kalau udah kena kopi sama ini udah enak. Jadi jangan suami pulang udah tanyain dari mana, habis sama siapa, ini mau nih. Nah, penting nggak lakukan itu. Dia gua pulang tuh dari mana, dari pulang syuting kayak dari mana ini, yang keluar kopi, teh air putih anget, Adem itu rasanya ya. banget, Servis bener ya. banget tuh udah ibaratnya ini. Bilang ya bukannya membedakan tapi ya inilah yang saya butuhkan, yang gue nggak perlu banyak istri yang ngomongnya gini-gini enggak. Mau minta ini ya udah tenang. Apalagi kalau misalnya udah sama juga jadi kepengen juga terus media dan lain sebagainya. Jadi malah bikin ngeribetin gitu ya. Ribet gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang belakangan baru tahu. Perasaan ngomong begini kan udah dikasih tahu dari awal. Jangan kasihkan dengan dunia kayak gitu. Yang puyeng kan gua juga. mau klarifikasi gimana? Suruh mondar mandir klarifikasi lagi. Saya udah nggak mau klarifikasi lagi, percuma kan gak ngungkat lagi, naik lagi gitu. Oke. Tapi kan ini, aduh. Jadi ya begitu. Bang Kiwil punten ya, selama ini image yang terbentuk, Bang Kiwil sih nggak pusing ya. Pokoknya terserah deh kalian orang. Yang penting gue melakukan sesuatu yang baik, secara agama sah, nikah gitu ya. Sementara kan di masyarakat luas, waduh, bapak-bapak se-Indonesia sirik semuanya Bang Kiwil. Kenapa dia bisa ya? Oh, gue kagak bisa gitu. Mau jadi bakso enak, ya ahli bakso, tukang bakso, mungkin tukang kayu, tukang gorengan, tukang ini. Cuma saya doang yang tukang kawin udah. Yang lain nggak ada yang mampu deh. Oke. Orang semuanya punya dakwah. Mau dagang apa kayak ini cuma doang Kiwil doang. Kalau kemana-mana, kalau tak dakwah nih, dakwah kemana-mana itu jemaah ibu-ibu. Ibu kenal Kiwil sebagai artis, bukan tukang kawin. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu tuh dengan ringan, ya santai-santai aja. Perjalanan hidup ya Bang Kiwil ya. Jadi emang Bang Kiwil dari dulu memang nggak pernah jadiin masalah itu jadi sesuatu yang kalau dulu ya memang dulu kan apa namanya ya, beban apa psikologis dalam diri saya itu bahwa harus begini, masalahnya ini lebih apa. Sebenarnya mudah, cuma dibikin rumit. Kalau ini masalah rumit dipermudah, gitu loh. Sama apa itu dipermudah. Gimana intinya? Udahlah, ngapain sih kita ini? Jadi gue lebih tenang gitu, lebih enak dan lebih santai gitu, lebih. Sekarang kok mau ada pun nggak usah khawatir, tenang aja. Yang penting mah jalanin dulu dah, kayak gitu. Kalau dulu kan, main, ini, oh iya, wah, kayaknya ada fresh gitu loh. Samping itu juga kan nggak nyaman, hati kan pengen banget kayak pulang ke rumah tenang, nggak mau pulang ke rumah berantem. Ke rumah yang pertama berantem, pulang ke rumah yang kedua berantem lagi. Berantem lagi. Nah itu nggak mau. Mungkin karena ketenangan ini, terus akhirnya Bang Kiwil jadi lebih bisa mencoba mengenali diri, terus ingin lebih memperdalam agama. Ya Bang Kiwil ya. Apa sih sebetulnya yang titik tolak Bang Kiwil sampai akhirnya Bang Kiwil ingin menjadi seorang pendakwah? Itu apa tuh? Ada momentum yang memang akhirnya membuat Bang Kiwil ada gini. Jadi dulu pernah kan terakhir itu di YKS selesai kan itu kan drop 2 tahun nggak ada kegiatan. 2 tahun tuh nggak syuting tuh. 2 tahun nggak ada kerjaan, ini cuma nggak biasa lah. Masih ada tabungan kan, ngamburin duit gimana ini itu deh. Nah dari situ tuh. Berarti ada KS kemarin tuh ya, terakhir Raffi ya. Iya, makanya kan nama langil loh. Ya, oke. Jadi dari situ kan udah biasa lah, kalau kita kan udah orang entertain kan ya gimana, semakin banyak materi kita semakin lupa gitu loh. Yang penting istri cukup, anak cukup, semuanya cukup. Ada sebelumnya ada entertain kita gitu. Nah dari situ ketika itu semua selesai, nyaris nggak ada apa-apa. Rumah tangga ini berantakan, kita nggak punya pekerjaan ini. Dari situlah datanglah ke Kiai, namanya Kiai Uyat.
Kiai Uyat minta solusi. Kira-kira gimana Kiai, ini gini, saya udah nggak kuat lagi dari ibaratnya. Inilah final terakhir lah gue minta sama Kiai lah gitu loh. Sementara kan dulu kan belum boro-boro Kiai, ustadznya nyampe. Ini Kiai gitu. Sama Kiai ada satu yang ketika pengajian beliau menyampaikan satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau umatmu bertanya di mana aku, katakan bahwa itu aku sangat dekat dan sangat dekat. Nah di situ ngaji lagi, oh ternyata benar ya. Saya hebat-hebatnya Kiwil punya masalah banyak, lari dari masalah, Allah itu tetap ada. Saya hebat-hebatnya Kiwil punya kesenangan, senang itu Allah ada. Jadi dimanapun tempat itu hadirkan Allah. Allah itu ada. Mau ngapain, ada Allah. Mau maksiat, oh ada Allah. Mau ini, mau berbuat baik, oh ada Allah. Jadi nggak pernah kepikir bahwa tidak ada dalam diri Kiwil ini yang lain, hanya Allah dan Rasulullah. Jadi begitu aja, menanamkan Allah dan Rasulullah itu dalam kolbu. Jadi nggak pernah hilang. Mau Kiwil mau kemana juga, oh ada Allah, ada Rasulullah, ada Allah. Jadi itu lebih membuat saya tenang sekarang ini. Jadi kemanapun ini nggak pernah ada khawatir. Ya. Will, ikhtiar doa, ikhtiar doa, ikhtiar doa. Kalau dapat tawakal. Jadi gitu aja. Tapi kalau setiap ikhtiar ada Allah, setiap doa ada Allah, ya. Setelah udah semua dapat tawakal pun hadirkan Allah sama dia. Itu jadi kesini pun begitu. Ketika bertemu dengan Bang Salul juga enak, gitu. Ya udah gimana Allah aja, gitu. Jadi nggak pernah berpikir bahwa waktu begini, ini enggak. Nanti begini nggak mau berpikir itu. Jadi prinsipnya urus urusan Allah, biar urusan Kiwil Allah yang ngurus, gitu. Jadi prinsipnya kenapa kalau sekarang sering berdakwah karena gitu. Kalau sekarang Kiwil aja ngurusin urusan Allah, masa Allah nggak ngurusin urusan Kiwil? Itu maksud dakwah. Dakwah itu kan urusan Allah. Ya. Kiwil urusin, masa urusan Kiwil nggak Allah urusin? Gitu. Insya Allah ya, ketika kita memprioritaskan akhirat gitu ya, Insya Allah dunia juga kita dapat gitu ya. Gitu. Oke, Bang Kiwil. Bukan berarti mengguru ini, saya kosannya takutnya kan beliau lebih soleh daripada. Oh, amin. Ini Bang Kiwil luar biasa, malah lebih duluan ini kayaknya ya, untuk bagaimana memaknai kata hijrah itu seperti apa, Bang Kiwil. Untuk saat ini apa nih yang sedang Bang Kiwil ingin lakukan dengan program-program dan juga rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depannya makanya saya menghadap sama Bang Sarul ini untuk bisa minimal, saya kan udah sering mondar-mandir nih di Kabupaten Bandung ini, banyak sekali pabrik, dunia usaha yang ibaratnya saya ngeliat mereka bekerja 365 hari. 365 hari mereka bekerja pagi, siang, sore, malam. Makanya saya berharap sisakan satu hari saja, satu hari untuk minimal ingat sama Allah gitu. Makanya saya punya program itu untuk ada acara pabrik akbar di dunia usaha, pabrik, ya Pak, khususnya pabrik besar gitu. Kan kalau punya rumah dizikirin enak, disalawatin enak, apalagi punya pabrik. Kalau pabrik disalawatin, dizikirin, wah enak, adem aja bawaannya gitu. Nah, saya pengen menghadirkan itu, menghadirkan Allah pada sebuah badan usaha gitu. Oke. Dan ini pasti akan berdampak juga ya terhadap kualitas manusia di Kabupaten Bandung, para pekerja, dan ini pasti akan juga meningkatkan kinerja mereka. Gitu. Ya, insya Allah Bang Kiwil nanti saya coba akan ini ya. Insya Allah lah kita udah balik lagi, udah ketemu lagi, nanti kira-kira seperti apa. Siap. Gitu ya. Ya kita saling doa lah Bang Kiwil. Amin, doa. Apapun yang sekarang ini sedang kita upayakan, sedang kita tempuh, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semuanya sehat, berkah terus Bang Kiwil. Amin barakallah. Mudah-mudahan keluarga juga sehat semuanya ya. Mudah-mudahan Bang Kiwil juga dengan istri langgeng terus gitu ya.
Mudah-mudahan Nggak ada saran. dari Kabupaten Bandung nggak ke kota kabupaten lainnya lagi. Mertuanya tuh ya. Jangan sampai ada kabupaten lain lah. Iya, tapi emang sampai sekarang nggak ada yang ngalahin ini jagoan tukang kawin. Oke, ini jadi inspirasi jagalah buat kita semuanya ya, bahwa apa yang menjadi pemikiran orang lain ya kita nggak usah khawatirin deh. Yang penting bagaimana kita gitu ya, bagaimana kita terus meningkatkan kualitas diri kita. Salah satunya adalah bagaimana Bang Kiwil juga bisa memberikan pengaruh positif buat orang banyak. Bang Kiwil, makasih ya udah mampir di rumah dinas saya. Ingat pesan Kiai saya yang Apa pesan Win, terakhir? pesan dari Kiai. Ya. Win, lebih baik jadi tukang kawin daripada gagal kawin. Gue dong. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.